Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore, para Ibu Yuni. Perkenalkan, nama saya Rina Fadil Wafi dengan NIM 221511118. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian, proposal penelitian yang telah saya buat eh, untuk memenuhi em, tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian. Pembahasan dari pada presentasi pada kali ini yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan juga diagram alir. Yang pertama, kita akan mempresentasikan melalui mengenai pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Untuk latar belakang dari penelitian ini adalah dalam beberapa tahun terakhir, pasar belanja online telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, di mana transaksi online menjadi salah satu preferensi utama konsumen. Pertumbuhan ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan aksesibilitas konsumen terhadap produk dan layanan tanpa batas geografis. Salah satu aspek yang mempengaruhi pengalaman belanja online adalah proses transaksi. Penggunaan metode pembayaran virtual seperti virtual account telah menjadi salah satu pilihan yang populer di kalangan konsumen online. Virtual account memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan lebih mudah dan aman tanpa perlu menggunakan data sensitif seperti nomor kartu kredit. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai kepuasan transaksi online eh, pada online shop melalui virtual account menjadi relevan untuk dilakukan guna memahami persepsi, preferensi, dan tingkat kepuasan konsumen terhadap penggunaan virtual account dalam melakukan transaksi online. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terkait hal ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dan juga mengevaluasi sejauh mana efektivitas penggunaan virtual account dalam meningkatkan pengalaman belanja online. Kemudian, manfaat dari penelitian ini adalah peningkatan pengalaman pengguna, yaitu dengan pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan transaksi. Penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan pengalaman pengguna saat bertransaksi online melalui pengoptimalan metode pembayaran virtual account. Kemudian peningkatan keamanan dan kepercayaan konsumen, yaitu melalui pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Pada penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan keamanan serta membangun kepercayaan konsumen terhadap penggunaan virtual account dalam transaksi online. Kemudian yang ketiga, peningkatan loyalitas konsumen dengan memperbaiki proses transaksi dan meningkatkan kepuasan konsumen. Penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat loyalitas konsumen terhadap platform belanja online yang menggunakan virtual account sebagai metode pembayaran. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu dengan meneliti faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kepuasan konsumen saat melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran virtual account pada platform belanja online. Kemudian mengidentifikasi tantangan dan hambatan penggunaan virtual account, yaitu dengan menyelidiki kendala-kendala utama yang dihadapi oleh konsumen ketika menggunakan virtual account dalam melakukan transaksi online, serta bagaimana kendala-kendala tersebut mempengaruhi kepuasan transaksi. Kemudian yang ketiga, mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kenyamanan transaksi, yaitu dengan menilai tingkat kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kenyamanan penggunaan virtual account sebagai metode pembayaran di toko online. Kemudian adapun batasan-batasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama fokus pada konsumen online saja. Selain dari itu penelitian ini akan berfokus pada pengalaman kepuasan konsumen yang melakukan transaksi secara online menggunakan metode pembayaran virtual account. Kemudian proposal ini terbatas pada penggunaan virtual account saja, karena penelitian ini akan membatasi pembahasan pada transaksi yang menggunakan metode virtual account saja tanpa mempertimbangkan metode pembayaran lainnya seperti kartu kredit, dompet digital, ataupun transfer bank. Kemudian pemilihan platform belanja online. Penelitian ini juga akan terbatas pada platform-platform belanja online tertentu untuk menyelidiki pengalaman dan kepuasan konsumen dalam menggunakan virtual account pada platform tersebut. Selanjutnya adalah kajian literatur. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jalannya penelitian yang telah dibuat ini, maka disiapkan suatu review study yang mirip berdasarkan fokus-fokus yang sama menghadapi objek kajian yang sama. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhaini dan kawan-kawan, penggunaan sistem pembayaran virtual account sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena kemudahan dalam mengingat nomor akun virtual saat hendak membayar uang kuliah, serta aspek-aspek keamanannya. Melalui sistem pembayaran virtual ini, proses pembayaran uang kuliah menjadi lebih aman dan efisien bagi mahasiswa karena tidak perlu mengantri di kasir setelah melakukan transfer. Selain itu, penggunaan virtual account memungkinkan informasi mengenai jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa ditampilkan saat proses transfer berlangsung untuk menghindarkan kemungkinan kelebihan atau kekurangan dalam pembayaran.
Kemudian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Anida Masyarov dan kawan-kawan dengan menggunakan satu virtual account untuk keluarga. Cara pembayaran peserta menjadi lebih mudah dan mengurangi biaya administrasi. Dan diharapkan bahwa hal ini akan mendorong peserta untuk lebih disiplin dalam membayar iuran setiap bulannya dan mengurangi risiko denda layanan sebagai hasilnya. Dan untuk persentase pembayaran meningkat dari 40% menjadi 60%. Kemudian selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Alwan Azari dan Tuti Anggraini, yaitu ditemukan bahwa virtual account billing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemudahan nasabah dalam menggunakan layanan m-banking. Namun, baik fitur layanan payment transaction maupun e-statement memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemudahan penggunaan m-banking oleh nasabah. Meskipun demikian, hasil uji simultan atau UJF menunjukkan bahwa kegiatan variabel tersebut seperti virtual account billing, payment transaction, dan e-statement secara bersama-sama memiliki pengaruh positif yang signifikan dengan dampak sebesar 39,4% terhadap kemudahan penggunaan m-banking oleh nasabah. Kemudian, menurut penelitian yang dilakukan oleh Widyasti, pembuatan virtual account penting untuk membuat katalis. Virtual account juga dapat dilakukan untuk membayar formulir pembayaran biaya daftar sekolah, sehingga orang tua ataupun siswa dapat dengan mudah melakukan transaksi menggunakan virtual account. Kemudian selanjutnya ada pengertian dari virtual account menurut Susanti dan Marconi, yaitu virtual account merupakan sebuah kode pelanggan yang dibuat oleh bank atas permintaan dari suatu perusahaan. Kode ini kemudian diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya, baik itu individu maupun entitas bisnis, sebagai nomor rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran. Kemudian selanjutnya ada pengertian dari online shop, yang diberikan oleh Suratno dan kawan-kawan, yaitu pembelian secara daring atau online shop merupakan salah satu kegiatan dalam perdagangan elektronik e-commerce yang dapat dikategorikan sebagai transaksi bisnis konsumen B2C. Dan juga sebelum konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk dari Kodaring, langkah yang umum dilakukan adalah mengakses situs internet atau media sosial mencari produk yang diinginkan toko online dan setelahnya membuat keputusan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak. Selanjutnya ada pengertian dari sistem pembayaran, yaitu sebuah statement yang diberikan oleh Ramadhani. Sistem pembayaran merupakan gabungan dari kata sistem yang mengacu pada sekelompok komponen yang bekerja sama untuk menciptakan tujuan tertentu atau metode teratur untuk melakukan sesuatu, dan kata pembayaran yang merujuk pada transfer nilai antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Dalam konteks yang lebih sederhana, pembayaran adalah proses pertukaran nilai antara kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya adalah waktu dan tempat untuk penelitian ini. Penelitian ini akan dimulai sejak proposal diterima dengan total durasi 2 bulan. Bulan pertama akan dialokasikan untuk mengumpulkan data, sedangkan bulan kedua akan difokuskan untuk pengolahan data dan dokumentasi. Selanjutnya penelitian ini akan dilakukan secara online melalui Google Form dengan metode survei. Populasi yang akan diteliti adalah mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta Angkatan 2022. Berikut ini adalah diagram alir dari penelitian yang telah dibuat. Untuk pengertian dari diagram alir tersebut, em, penelitian ini menggunakan teknik sampling purposif yang sesuai dengan tujuan fokusnya. Dan fokus penelitian ini adalah mengumpulkan informasi mengenai penggunaan metode pembayaran virtual account pada transaksi online oleh mahasiswa. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tahap survei. Pada tahap ini peneliti mulai menyebarkan pertanyaan-pertanyaan seputar topik yang telah ditentukan. Data yang akan diambil hanya dari mahasiswa karena mayoritas dari mereka sering menggunakan metode pembayaran virtual account saat bertransaksi online. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah pengumpulan data dari hasil survei. Setelah melakukan survei, hasil survei akan dikumpulkan dan akan ditarik kesimpulan. Hasil dari survei ini yang merupakan bahan utama dari penelitian ini agar bisa dilakukan penarikan kesimpulan lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi hasil, dan pada tahap ini seluruh data yang telah dikumpul akan ditarik kesimpulan, dan pada tahap ini juga akan dilakukan evaluasi dari seluruh kegiatan penelitian yang ada. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi, dan juga setelah itu akan selesai. Selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan untuk kegiatan penelitian ini. Pada bulan pertama dan bulan kedua akan dilaksanakan konsultasi dengan dosen. Kemudian pada bulan 1 dan bulan 2
Kemudian pada bulan satu akan dilaksanakan analisis kebutuhan dan juga pengumpulan data. Dan untuk bulan kedua akan dilaksanakan lagi pengelolaan data. Berikut ini adalah seluruh daftar pustaka yang sudah digunakan pada penelitian kali ini. Pada penelitian kali ini terdapat 10 jurnal nasional dan juga 2 jurnal internasional. Berikut ini adalah hasil cek plagiarisme melalui website Pernitin, dan untuk kemiripannya saya mendapatkan sebesar 17%, yang mana itu sudah memenuhi, yang mana diperintahkan saat pembuatan proposal ini yaitu sebesar di bawah 25%. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.